Halo anak-anak, kita kembali lagi di kelas seni budaya. Oke, sebelum kita mulai materi pada hari ini, mari kita siapkan alat tulis karena di dalam video terdapat beberapa kuis untuk tambahan nilai kalian loh. Materi seni rupa pada hari ini adalah menggambar model. Pada materi kali ini terdapat tujuan pembelajaran, antara lain yaitu setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan memahami tentang unsur-unsur dalam menggambar model, prinsip-prinsip dalam menggambar model, alat dan bahan untuk menggambar model, dan yang terakhir teknik menggambar model. Oke, sudah siap ya untuk mendapatkan materi pada kali ini? Jangan lupa ya, simak baik-baik videonya karena terdapat beberapa kuis di dalam video. Oke, pertama-tama kita akan mempelajari definisi. Definisi adalah arti. Arti apa sih? Oke, kita akan mendefinisikan tentang menggambar. Menggambar adalah proses mengungkapkan gagasan dan ide seseorang melalui bahasa gambar. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggambar merupakan kegiatan meniru barang, manusia, binatang, dan sebagainya yang dibuat menggunakan goresan pensil atau alat lainnya pada media dua dimensi seperti kertas, dinding, dan sebagainya. Begitu anak-anak ya. Oke, di sini akan Ibu jelaskan tentang menggambar model. Menggambar model adalah menggambar dengan melihat model atau objek yang ditempatkan secara langsung di hadapan penggambar. Jadi ketika kalian menggambar model, contoh model atau gambar yang akan kalian lukis harus berada tepat di hadapan kalian, tidak boleh di samping ataupun di belakang. Setelah menggambar model, kita akan mempelajari tentang objek gambar. Nah, kita lihat ada arsiran, ada foto, kemudian kita akan melihat ada foto bunga, ada foto radio. Kemudian terdapat unsur-unsur dalam menggambar model. Yang pertama garis, yang kedua adalah bentuk, unsur yang ketiga adalah bidang, unsur yang keempat adalah tekstur, dan unsur yang terakhir adalah pencahayaan. Unsur menggambar model juga memiliki prinsip dalam menggambar model. Apa aja ya? Salah satunya adalah komposisi, cara menyusun dan mengatur objek gambar sehingga gambar tampak menarik dan indah. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan, keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Selanjutnya yang ketiga adalah proporsi, perbandingan yang ideal harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek gambar. Dan yang keempat ada kesatuan, keserasian dalam mengatur objek sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki ukuran kedalaman dan gambar objek yang saling mendukung sehingga menghasilkan gambar yang baik. Oke, selanjutnya kita akan memperhatikan beberapa komposisi di bawah ini. Oke, pertama adalah simetris. Gambar atau model yang menjadi objek kan pada posisi seimbang. Pada komposisi asimetris, benda diletakkan tidak sama dalam posisi maupun ukurannya. Yang ketiga ada komposisi sentral, di mana pusat objek benda terfokus di bagian tengah saja. Yang keempat ada komposisi segitiga. Dilihat ya beberapa contoh dari komposisi-komposisi yang ada untuk menggambar model. Selanjutnya mari kita lihat tentang gambar proporsi. Gambar A
adalah gambar yang profesional karena rumah dan pohon kelapanya sesuai ya gambarnya. Dan yang kedua, yang B, ada besar rumah dengan pohon kelapa tidak proporsional. Oke, dapat dibedakan ya. Selanjutnya ada gambar keseimbangan. Oke, dapat dilihat contohnya. Kemudian selanjutnya ada gambar kesatuan. Kuis yang pertama, apa perbedaan antara komposisi dan proporsi? Selanjutnya, kita akan mengenal alat dan bahan dalam menggambar model. Yang pertama ada pensil, yang kedua ada penghapus, yang ketiga ada kertas, yang keempat ada pensil warna, yang kelima ada krayon, dan yang terakhir ada cat air dan lain-lain. Kita mengenal alat dan bahan, kemudian kita akan mengenal teknik dalam menggambar model. Apa aja sih teknik dalam menggambar model? Oke, teknik yang pertama adalah teknik arsir. Teknik arsir menekankan pada kekuatan garis atau struk. Dilakukan berulang-ulang secara sejajar maupun tumpang berpotongan. Oke, dapat dilihat ya, di mana seniman menggambar dengan teknik arsir yang hanya menggunakan garis. Selanjutnya ada teknik desil atau gosok, menggambar dengan cara menghilangkan dan menghaluskan garis-garis atau struk dengan cara menggosok. Selanjutnya ada teknik blok. Pada teknik blok, seniman menggambar dengan memanfaatkan warna secara blok tanpa menerapkan gradasi dan transisi sehingga terasa datar. Bagi anak-anak, kita dapat melihat contoh teknik blok, di mana pada gambar tidak ada arsiran. Kemudian ada teknik titik pontalisme, yaitu menggambar dengan menggunakan titik atau dot untuk membentuk suatu gambar. Dan yang selanjutnya ada teknik akuarel transparan, menggambar dengan menggunakan media basah agar menghasilkan warna yang transparan. Contohnya kayak menggunakan cat air ya anak-anak. Selanjutnya ada teknik linier, menggambar objek dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun garis lengkung. Selanjutnya ada teknik plakat, yaitu menggambar dengan menggunakan bahan cat poster atau cat air dengan sempuan yang tebal, sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Selanjutnya ada teknik perspektif, yaitu menggambar dengan memperhatikan sudut pandang dan proporsinya sehingga tampak wajar sesuai dengan pandangan mata. Selanjutnya ada teknik sketsa. Sketsa adalah gambar dasar
pola atau rencana dari pembuatan sebuah gambar. Selanjutnya ada teknik siluet. Teknik menggambar dengan cara dihitamkan atau teknik arsir blok seperti bayangan. Kemudian ada teknik komposisi, menggambar dengan cara menyusun suatu benda dengan benda lain agar susunannya selaras, seimbang, dan memenuhi tuntutan sebagai artistiknya. Selanjutnya ada teknik pencahayaan. Teknik pencahayaan adalah menggambar dengan memperhatikan arah penyinaran dan berfungsi untuk mendapatkan kesan 3 dimensi dari objek yang digambar. Oke, begitu ya anak-anak, teknik-teknik dalam menggambar model. Oke, kuis yang kedua, ada berapakah teknik menggambar model? Terima kasih.